Sobat Seva, balik lagi di YouTube-nya Seva by Astra. Kali ini kita masih di Gias 2024 yang diselenggarakan tanggal 18 sampai 28 Juli di ICE BSD. Dan agak beda nih ya, kalau misalnya kita ngonten itu di depan mobil, di dalam booth. Kita hari ini ngemper nih. Dan ngempernya, gue nggak sendirian. Tapi gue bareng sama salah satu senior yang udah berkarir di Astra more than 20 years, bahkan udah 30 tahun. Dan gue udah bareng sama Pak Dadi as a Chief of Marketing and Growth-nya Seva. Apa kabar Pak Dadi? Baik. Apa kabar Rafi? Biasa. Aman ya Pak, kita ngemper gini Pak ya? Aman. Kurang kopi aja. Kurang kopi. Enak nih Pak, udah kopi. Iya. Sore-sore gitu. Oke Pak Dadi, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak terkait dengan sektor otomotif di Indonesia lah gitu ya, dan perkembangan teknologinya. Nah, kalau boleh diceritain sedikit Pak, kita flashback dulu. Nah, Pak Dadi ini awal karirnya kan mungkin kalau misalkan kita ngobrol di belakang tadi basicnya bukan marketing atau growth gitu ya. Nah, boleh diceritakan nggak Pak? Awalnya itu Pak Dadi ini di Astra itu sebagai apa Pak? Oke, thank you Raffi. Jadi awalnya saya kerja dulu masuk di Toyota Astra Motor. Oke. Tahun 94. Oke. Masih inget tuh tanggalnya tuh. Dan mulainya dari Technical Service Division. Mulai dari jadi staff, terus beranjak naik sampai jadi Division Head di Technical Service. Oke. Kemudian pindah ke After Sales, kemudian pindah ke Sales. Oke. Sebelum akhirnya pindah ke Seva. I see. Nah, artinya hari ini kita ngobrol sama orang yang tepat nih, karena dari sisi teknisnya itu paham banget, dari sisi marketingnya atau industrinya itu juga kelotok sob. Ya nggak heran lah, 30 tahun ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan kayak gitu ya. Mudah-mudahan kayak gitu. 30 tahun bergerak di industri otomotif. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Pak, awalnya atau perkembangan industri otomotif di Indonesia tuh kayak gimana sih Pak? Ya, rasanya dulu penjualan masih mungkin puluhan ribu ya kali. Kita jual Toyota, seingat saya tuh masih angka belum sampai nyentuh 100.000 ya per dulu. tahun ya Pak ya? Per tahun. Sekarang masih yang Toyota dulu ya, karena punya referensi yang paling gede itu udah let's say mungkin 300.000 kali ya setahun ya. Dan itu teknologi, jumlah penjualan juga berkembang. Yang paling kerasa teknologi. Jadi banyak hal sebenarnya bisa diceritain, tapi yang gampang aja nih. Okay. Misalnya nih ya, zaman dulu waktu saya di Technical Service, otomatis itu masih jarang. I see, bener. Sekarang udah di mana-mana otomatis. Zaman dulu ngerjain otomatis itu ribetnya setengah mati. Mesti ada spesialis, anak-anak juga jarang, anak-anak mekanik jarang ada yang mau ngerjain karena ribet. Begitu tahun 2000-an, bengkel itu malah sepi sama order matic. Padahal matic makin banyak. Berarti kan teknologi kan makin berkembang. Yeah. Apalagi kalau dilihat sekarang tuh dengan teknologi perkembangan yang disebut XEV ya. Bukan hanya baterai aja, tapi juga hybrid dan lain-lain. Itu kan memberikan pilihan yang lebih banyak nih buat customer ya. Bukan hanya penggeraknya juga, tapi juga model-model, tipe-tipe mobil juga makin banyak. Jadi rasanya makin rame kayaknya sekarang ya. Iya sih, benar. Itu saya setuju banget Pak, karena sempat ada momen atau sempat ada periode di mana mobil Matic itu tuh jadi momok gitu buat banyak orang, takut cepet rusak lah, rawatnya ribet, boros dan lain sebagainya. Makanya dulu semua mobil kayak manual gitu Pak ya. Tapi sekarang kayaknya ke switch ya Pak ya. Kayaknya cuma orang-orang tertentu yang pakai manual kali ya. Yang emang kayak gua. Ya. Aduh, dia masih pakai manual? Ada, masih manual, mobil manual. Biasa. Itu buat ngelatih otak gua biar biasa gitu. Biar nggak lupa ya, Iya. manual. Oke. Kalau kita boleh flashback lagi nih Pak, ini seru Pak soalnya ngomongin masa lalu nih Pak. Karena industrinya tuh berkembangnya cepet banget gitu ya. Kalau masih keinget nih Pak Dadi, waktu awal-awal Pak Dadi berkarir, which 30 tahun yang lalu, mobil yang jadi primadona masyarakat Indonesia tuh apa sih Pak? Mobil primadona di zaman itu juga sudah Kijang ya. Kijang ya? Kijang. Kijang tiada duanya gitu Kijang kan tiada duanya. Gitu. Sedannya Pak, sedannya? Sedannya Corolla, ya. Belum ada macam-macam lah, isinya itu aja. Benar. Betulnya. Benar.
Jadi merek-mereknya juga itu-itu aja. Nah sekarang kalau lihat sekarang, wow, makin banyak aja merek di Indonesia tuh. 40 brand Pak tahun ini di Gias Pak. Wah banyak ya? Banyak banget Pak. 40 brand dulu mungkin yang kita tahu ya itu-itu aja Pak ya. Iya. Mobil di jalan tuh paling apa sih, Kijang, Corolla gitu ya. Atau ya brand-brand lain yang belum terlalu banyak. Tapi sekarang mobil udah banyak banget yang sampai kalau kita ngeliat logonya nggak kenalin, Pak, ini mobil apa ini? Betul, zaman itu saya masih ingat. Di jalan itu bisa apal model tahun. Yes. Kayak misalnya DX 80, 81, 82, 83 sama. Bener. Itu beda semua. Tinggal bilang kan, ini lampu bulat, lampu kotak, Iya. lampu kotak panjang. Iya. Gitu kan. Sekarang udah, aduh, banyak banget. Makanya kalau di jalan sekarang lihatnya, ini model apa ya? Kalau nggak dideketin nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak. Apalagi kalau becnya dicabut, udah wassalam. Iya. Udah nggak tahu. Nah, kalau sekarang nih Pak Dadi, kalau kita nggak usah ngomongin satu model tertentu deh gitu ya, karena sekarang model udah banyak banget. Nah, kalau menurut Pak Dadi nih, yang dari perspektif marketing, itu yang jadi primadona nih, mobil yang kayak gimana nih kalau untuk zaman sekarang? Emang zaman juga berubah ya. Kalau dulu orang kalau nggak sedan, minibus. Ya. Kayaknya sekarang orang lebih milih SUV ya. SUV, sedan rasanya udah banyak ditinggalin. Mungkin segelintir orang lah ya yang pengen nyaman, pengen sendiri. Tapi MPV rasanya juga masih jadi pilihan buat keluarga gitu ya. Tapi rasanya ya SUV MPV lah. Sekarang juga udah banyak juga model-model kecil ya yang dipakai untuk commute. Oke. Jadi dari rumah ke kantor. Itu rasanya juga fenomena menarik sih. Fenomena menarik ya. Dan kayaknya sekarang itu juga lagi booming ini ya Pak ya, crossover ya. Ya, betul. Dimana dulu nggak ada tuh. Nggak ada. Mobil tinggi sekalian, pendek sekalian. Ini digabung jadi fusion, jadi crossover. Nah, kalau misalkan dari teknologi nih Pak, kira-kira kan sekarang banyak ya Pak. Tadi ya Pak Dadi sempat mention juga ada mobil listrik gitu ya. Dulu mungkin pilihannya cuma either bensin atau diesel gitu kan. Sekarang ada diesel, ada bensin, ada hybrid, ada listrik. Nah, itu boleh diceritain nggak Pak perkembangannya itu seperti apa sih Pak dari dulu sampai sekarang? Oke. Ya, bener sih. Dulu kita cuma tahu bensin, diesel, matic, manual, udah gitu aja ya. Nah, kalau sekarang rasanya udah seperti disebut tadi. Ini sebenarnya trennya atau pelaku otomotif lah, brand-brand besar itu sebenarnya melihatnya ke depan itu akan ke battery. Eventually battery, eventually listrik lah kasarnya. Eventually listrik, mungkin bukan hanya solely battery gitu ya. Eventually listrik, tapi caranya bisa macam-macam. Kayak apa tuh Pak contohnya? Kayak misalnya yang udah sekarang juga tren untuk penjualannya makin banyak nih hybrid. Jadi penggerak bensin tapi menggunakan teknologi hybrid supaya range-nya bisa jauh, kemudian penghematan bahan bakar, performance bagus, dan yang penting juga itu sebetulnya pengiritannya. Iya sih, cost efficiency. Betul, cost efficiency. Nah, ini menarik nih, karena kalau dari yang saya lihat nih Pak, switching dari mobil bensin yang sangat fenomenal dulu ya, yang kita tahu hanya itu teknologinya, terus sekarang udah EV nih Pak, electric vehicle gitu. Nah, lebih tepatnya BEV ya, yang full EV gitu, yang kita lihat di jalan udah mobil dicas gitu kan. Nah, sementara di antara dua itu kan ada mobil hybrid nih Pak, yang dimana mungkin dari tahun 2000-an awal ada Prius gitu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kesannya mobil hybrid itu semi dilompati gitu Pak? Apakah memang teknologinya belum siap di Indonesia, tapi yang BEV justru lebih laku nih instead of yang hybrid Pak? Oke, jadi rasanya memang seperti tadi dibilang ya, bahwa eventually semua akan ke listrik. Tapi bagaimana steppingnya itu memang ini tergantung dari banyak faktor sih rasanya ya. Dari aturan pemerintahnya, mengenai emisinya, mengenai penyediaan bahan bakarnya, kemudian juga mengenai penyediaan chargingnya misalnya ya. Dan dan juga approach dari maker. Jadi kita bisa lihat perbedaan misalnya maker di China karena mereka memang digenjot untuk ke EV, makanya BEV jadi banyak meledak gitu ya. Tapi di sisi lain Jepang nggak seperti itu. Mereka masih lebih percaya bahwa hybrid akan, bahkan juga hidrogen kan, kita juga tahu beberapa maker juga mengarah ke sana. Itu tetap
kalau di map petakan ininya teknologinya tetap definitely ujung-ujungnya eventually akan listrik. Tapi bagaimana mengarah ke sana itu tiap negara, tiap maker akan beda-beda. Oke, nah Pak, ini Pak, coba lepaskan dulu jubah mekanik Pak Dadi dan marketing ya. Oke. Nah, Pak Dadi ini kan sebagai pengguna mobil hybrid juga Pak ya. Ya, betul. Jadi Pak Dadi ini menggunakan Toyota CHR ya Pak ya. CHR yang which itu adalah hybrid antara bensin dan juga baterai. Ya. Nah itu mungkin apakah ada kesulitan dalam maintenance gitu ya, atau plus minusnya lah kalau untuk mobil hybrid instead of yang BEV itu kayak gimana Pak? Mungkin buat Sobat Seva yang belum tahu nih mobil hybrid itu sebenarnya kayak gimana sih perawatannya, boleh di share. Itu rasanya pertimbangan pertama waktu mau beli hybrid pun sama seperti ini, nanti maintenance-nya gimana, nanti kalau rusak gimana, nanti itu sama dulu. Saya juga awalnya mikir gitu. Tapi ya udahlah, rasanya teknologi harus kita embrace ya. Kita coba deh seperti apa sih hybrid. Dan ternyata memang teknologi itu memberikan kemudahan dan benefit-benefit yang memang diharapkan oleh penggunanya. Dan yang dirasakan oleh saya sih kalau pakai hybrid itu lebih irit yang jelas. Powernya juga enak. Nah itu. Kemudian maintenance-nya basically sama aja sama mobil biasa yang pakai mobil bensin. Jadi rasanya terus ngisi bahan bakar juga nggak ada beda. Sama aja. Baterainya ke pom bensin juga. Jadi ujungnya terus bedanya apa? Nggak ada. Kalau khawatir mengenai baterai, ya juga sama kan? Sama gitu, aja kan? ya. Rasanya mesin bensin pun pasti mereka juga ada umurnya juga ya. Jadi pasti kita akan expect lah nanti kalau udah lifetime-nya udah nyampe ya mungkin akan ada kerusakan, ya itu sudah wajar lah. Iya. Udah usianya Pak. Udah usianya. Nah mungkin Sobat Seva masih ada yang belum kebayang nih Pak. Dari tadi kita ngobrolin mobil hybrid, ya bensin dan listrik lah. Nah mungkin secara singkat tuh cara kerjanya kayak gimana sih Pak kalau mobil hybrid? Jadi kasarnya tuh mobil hybrid itu ada dua mesin sebetulnya. Jadi yang satu mesin listrik dan satu mesin bensin yang bekerja secara simultan. Jadi bergantian. Tapi sebenarnya penggerak utamanya adalah si motor listrik. Tapi tergantung ya, ini yang saya sebutkan adalah mobil hybridnya Toyota. Nah itu disebut Toyota Hybrid System. Tapi sebenarnya ada macam-macam hybrid juga. Ini kalau ini saya jelasin bisa sampai subuh nih kita jelasinnya. Tapi intinya adalah ada beberapa macam hybrid yang kita bisa ulas nanti ke depannya, supaya nanti Sobat Seva juga akan mengerti apa sih hybrid dan apa aja sih tipenya gitu. Nanti kan akan kita ulas tuntas di konten-konten selanjutnya. Pokoknya intinya tadi ya, kalau mobil hybrid itu mesinnya dua, simultan, dia saling mengisi Pak ya jadinya ya? Betul. Tapi penggerak utamanya adalah motor listrik. Motor listrik sebetulnya. Jadi secara singkatnya, mesin yang kita isi bensinnya itu untuk nge-charge si motor listrik. Nge-charge dan menggerakkan juga. Bisa menggerakkan, bisa nge-charge. Tapi support bentuknya ya? Sama, ya betul, mensupport. Jadi penggerak utamanya memang listrik. Makanya dia bisa jauh lebih irit daripada mobil bensin konvensional ya Pak? Betul. Tadi kita udah bahas industrinya, udah bahas teknologinya, evolusinya. Nah terakhir nih Pak, kalau untuk pandangannya Pak Dadi ke depannya, kira-kira industri otomotif itu perkembangannya itu akan seperti apa nih Pak? Ya rasanya di 2 tahun Gias ini udah kelihatan ya sebetulnya. Indonesia itu akan makin rame dengan merek-merek, dengan macam-macam pilihan model, dengan macam-macam pilihan tipe, macam-macam penggerak. Ini rasanya akan semakin rame ke depannya, dan pilihan jadi untuk customer itu rasanya benefit akan dirasakan oleh customer. Mereka akan punya pilihan banyak, dan rasanya ke depannya kita harus mengikuti perkembangan teknologi supaya kita understand lah ya seperti apa. Benar. Makanya kita sebagai konsumen ini juga harus cermat-cermat nih Sob, untuk memilih mana kendaraan yang pas buat kita, baik dari sisi kebutuhan maupun dari sisi kemampuan. Nah untuk itu di Seva itu ada fitur loan calculator buat lo yang mau mengukur nih kira-kira dengan kemampuan gue yang sekarang, gue cocoknya sama mobil apa ya. Nah di situ ada, lo tinggal dipakai aja tuh fiturnya, nanti langsung keluar nih rekomendasi
mobil yang paling pas buat lo. Termasuk hybrid, Termasuk hybrid. listrik. Termasuk listrik. Ada pokoknya semuanya di Seva. Kalau lo mau belajar dulu nih, kayak kata Pak Dedi tadi, kita harus cermat dalam memilih mobil. Kita punya car discovery yang komplit untuk belajar nih kira-kira mobil ini speknya kayak gimana, supaya lo bisa komparasi nih sob. Biar ketika lo pilih mobil, bisa semakin cermat. Pak Dedi, thank you very much atas waktunya Pak Dedi. Thank you Raffi. Keren banget Pak Dedi. Ini kita harus banyak-banyak konten bareng nih Pak. Mari kita konten terutama teknologi, market. Teknologi, market, pokoknya semuanya tentang otomotif bareng sama Pak Dedi. Oke sob, sekian dulu video kita kali ini. Thank you very much yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman lo. Dan juga subscribe YouTube-nya Seva by Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga nih social medianya Seva by Astra yang detailsnya ada di description box di bawah ini. Kalau gitu, gua Raffi. Saya Dedi. Beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. Bye! Bye.